Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Harsal Temendanu, NPM saya 25420201033. Jurusan saya Teknik Elektro. Saya dari Universitas Borneo Tarakan. Kali ini saya akan membawakan materi mata kuliah Elektronika Dasar. Judulnya dioda khusus, avalanche, Zener, tunnel, faktor, dan LED. Sumber dari materi yang saya sampaikan itu berasal dari buku Elektronika Dasar edisi 2, penulis Gatot Santoso. Nah, daftar isi yang saya bawa adalah subpoin 2.4 dioda avalanche dan Zener, 2.5 dioda tunnel, 2.6 dioda faktor, 2.7 dioda LED. Materi ini saya rangkum dan saya jadikan satu PowerPoint. Bagian pertama itu adalah dioda avalanche dan Zener. Karakteristik dioda avalanche. Karakteristik avalanche yaitu adalah arus pada tegangan reverse yang berubah tajam dari tidak kondusi menjadi kondusi. Terus terjadi jika tegangan breakdown dilampaui. Mekanismenya atau mekanisme tegangan breakdown. Meskipun nilai tahanan R diubah, tegangan breakdown dioda tetap stabil. Bermanfaat untuk mendapatkan sumber tegangan yang stabil sesuai nilai breakdown dioda tersebut. Karakteristik dioda Zener itu serupa dengan dioda avalanche. Perbedaan utamanya adalah di breakdown Zener bisa lebih rendah dari avalanche, bahkan kurang dari 0,2 V atau volt. Tahanan dinamik merupakan perbandingan antara perubahan tegangan breakdown terhadap perubahan arus bocornya atau delta V per delta I. Fungsi tahanan dinamik digunakan untuk menghitung respon atau ripple rangkaian terhadap perubahan tegangan input atau arus beban. Perbandingan tahanan dinamik. Dioda avalanche, nilai numerik tahanan dinamik biasanya mendekati nilai tegangan breakdown-nya, sedangkan Zener nilai tahanan dinamik dapat jauh lebih rendah. Aplikasi utama dari dioda avalanche dan Zener itu adalah berfungsi sebagai tegangan tetap atau voltage regulator. Batasan penggunaan regulator Zener. Nah, di sini tahanan output bersifat tetap. Yang kedua, arus output terbatas atau rendah, sensitif terhadap perubahan temperatur, dan dapat menimbulkan noises atau avalanche noise. Contoh perhitungan rangkaian Zener menghitung nilai resistor atau R untuk menjaga kestabilan tegangan menggunakan rumus R sama dengan Vin minus Vz per Iz. Dioda terektor dan varistor adalah dua buah dioda Zener yang dirangkai seri secara bertolak belakang. Rentang tegangan breakdown kurang lebih 10 volt hingga kurang lebih 1000 volt. Fungsi terektor dan varistor itu adalah berfungsi sebagai pembatas tegangan atau klem dalam polaritas dua arah, digunakan sebagai pengaman terhadap pulsa tegangan tinggi yang merusak surge protection. Bagian 2 itu adalah dioda tunnel. Karakteristik dioda tunnel yaitu adalah dioda berdaya rendah dengan karakteristik unik seperti memiliki daerah resistansi negatif. Aplikasi dioda tunnel sendiri ialah digunakan pada rangkaian switching, osilator, dan penguat. Mampu bekerja dari frekuensi rendah hingga frekuensi sangat tinggi atau dalam kurung daerah GHz. Selanjutnya adalah dioda tunnel dalam teknik switching.
memiliki dua daerah kerja yang stabil untuk aplikasi saklar elektronik. Osilator dioda tunnel. Osilasi sempurna diperoleh dengan bias melalui rangkaian LC yang tepat. Amplitudo maksimum dibatasi elemen resistif negatif sekitar 0,1 hingga 0,4 volt. Tunnel rectifier atau back diode. Dioda tunnel dengan arus puncak sangat rendah atau beberapa mikroampere saja digunakan untuk penyara sinyal level rendah puncak 20 mV. Keunikan konduksi tunnel rectifier yaitu adalah kondisi terjadi pada bias reverse, sedangkan bias forward menyebabkan kondisi tidak konduksi. Bagian 3, dioda varaktor. Definisi dioda varaktor ialah dioda yang dirancang untuk mendapatkan karakteristik kapasitor variabel sebagai fungsi dari tegangan. Karakteristik kapasitansi. Nilai kapasitansi berkisar dari beberapa picofarad hingga tidak lebih dari 1000 picofarad atau PF. Toleransinya sekitar kurang lebih 10%. Aplikasi varaktor pada osilator digunakan pada voltage variable osilator dalam kurung VVO untuk mengubah frekuensi secara elektronik. Varaktor daya atau varaktor multiplier berfungsi menggandakan frekuensi tinggi dari 1 sampai 3 GHz atau GHz pada daya tinggi, meningkatkan kemampuan penguat transistor pada frekuensi tinggi. Rangkaian peganda frekuensi. Dia digunakan untuk tuning hingga didapat frekuensi harmonis dari sinyal input. Bagian yang keempat, dioda LED. Prinsip kerja LED. Lightning emitting diode atau LED memancarkan cahaya saat mendapatkan bias forward. Cahaya dihasilkan dari proses rekombinasi muatan listrik yang melepaskan energi berupa foton. Variasi warna LED. Warna tergantung pada bahan pembuatannya, bisa merah, hijau, kuning, atau inframerah. Hubungan warna dan tegangan. Perbedaan warna LED mengakibatkan perbedaan tegangan kerja atau forward voltage. Perhitungan resistor pembatas LED. Rumusnya adalah R sama dengan V input kurang atau minus V LED per I. Penting untuk mencegah kerusakan LED akibat arus berlebih atau dia terjadi terbakar. Contoh aplikasi rangkaian LED adalah contoh tegangan kerja Super Blue itu terdapat di 3,6 volt, Ultra LED itu 1,8 volt, dan Pure Green atau hijau 2,1 volt. Nah, trouble shooting. Jika LED tidak menyala, meski rangkaian benar, dipastikan LED-nya rusak atau terbakar kelebihan tegangan. Kesimpulannya, materi ini memberikan pemahaman bahwa dioda tidak hanya berfungsi sebagai penyara arus atau rectifier, tetapi memiliki karakteristik fisik unik yang bisa dimanfaatkan untuk fungsi-fungsi spesifik dalam sistem elektronik. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih.